Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas secara mendalam mengenai demokrasi Pancasila. Sebuah konsep demokrasi yang bukan hanya menjadi dasar penyelenggaraan negara, tapi juga menjadi cermin jati diri bangsa Indonesia. Kita akan menelusuri bagaimana konsep ini lahir, prinsip-prinsip yang membentuknya, bagaimana penerapannya dalam realitas politik dan sosial, serta tantangan yang muncul di era modern. Pembahasan ini penting karena kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh lembaga politik, tetapi juga oleh kesadaran setiap warga negara. Mari kita mulai dengan memahami akar historis dan filosofis demokrasi khas Indonesia ini. Yang pertama dari latar belakang demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila tidak muncul secara tiba-tiba. Ia merupakan buah dari sejarah panjang bangsa Indonesia mulai dari masa kolonialisme yang menindas perjuangan merebut kemerdekaan, hingga dinamika politik yang setelah proklamasi. Para pendiri bangsa menyadari satu hal penting. Indonesia adalah bangsa yang majemuk, baik dari segi budaya, etnis, agama, maupun pandangan hidup. Oleh karena itu, sistem demokrasi yang diadopsi tidak bisa sekedar meniru model barat yang individualistik atau model timur yang otoritarian. Sebaliknya, Indonesia membutuhkan demokrasi yang sesuai dengan nilai budaya dan kepribadian nasional. Dari kesadaran itulah lahir gagasan bahwa Pancasila harus menjadi dasar dan pedoman moral dalam setiap praktik demokrasi. Artinya, kedaulatan tetap berada di tangan rakyat, tapi pelaksanaannya harus selalu berpijak pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dengan demikian, demokrasi Pancasila tidak sekedar bicara mengenai mekanisme politik, seperti pemilu atau lembaga perwakilan. Ia berbicara mengenai bagaimana kekuasaan dijalankan secara bermoral, beradab, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Lalu ada prinsip-prinsip dasar demokrasi Pancasila. Yang kesatu yaitu demokrasi yang berketuhanan. Dalam demokrasi Pancasila, kebebasan berpendapat tetap harus menghormati nilai moral dan etika. Kebebasan tidak boleh berubah menjadi kebablasan atau alat untuk merusak tatanan nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, proses politik harus tetap selaras dengan nilai ketuhanan. Lalu yang kedua, mengutamakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Demokrasi Pancasila menolak praktik politik yang menghalalkan segala cara. Keputusan politik harus menghormati martabat manusia, menolak diskriminasi, dan menjunjung keadaban publik. Ketika politik dijalankan tanpa etika, demokrasi menjadi arena konflik kekuasaan semata. Yang ketiga, menjaga persatuan Indonesia. Perbedaan pendapat adalah hal wajar dalam demokrasi. Namun, demokrasi Pancasila memberi batas moral. Kebebasan tidak boleh mengancam persatuan. Demokrasi harus menjadi alat mempersatukan, bukan memecah belah. Inilah sebabnya budaya politik Indonesia menempatkan musyawarah sebagai tradisi penting. Lalu yang keempat, musyawarah untuk mufakat. Ini adalah ciri paling khas alih-alih mengedepankan voting sebagai mekanisme utama. Demokrasi Pancasila menempatkan dialog, deliberasi, dan upaya mencari titik temu sebagai prioritas. Voting tetap ada, tetapi hanya sebagai jalan terakhir. Musyawarah memperkuat rasa kebersamaan. Lalu yang kelima adalah keadilan sosial sebagai tujuan akhir. Demokrasi Pancasila tidak hanya fokus pada prosedur, tetapi juga hasil. Demokrasi dinilai bukan hanya dari beberapa bebas pemilu berjalan, tetapi seberapa adil kesejahteraan didistribusikan. Keadilan sosial menjadi orientasi utama penyelenggara negara. Penerapan demokrasi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Kita dapat melihat penerapannya di berbagai bidang. Yang pertama, dalam penyelenggaraan pemilu. Indonesia menjalankan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, tetap dijalankan dengan prinsip persatuan dan etika politik.
Pemilu tidak hanya soal menang atau kalah, tetapi bagaimana kompetisi dijalankan secara bermartabat. Yang kedua, peran DPR dan MPR sebagai wakil rakyat yang bertugas menyerap, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Walaupun realitas politik tidak selalu ideal, lembaga perwakilan tetap berada dalam kerangka berpijak pada Pancasila sebagai dasar pengambilan keputusan. Ketiga, pemerintah yang terbuka dan partisipatif. Masyarakat memiliki ruang untuk memberikan kritik dan pengawasan. Demokrasi Pancasila mendorong partisipasi masyarakat yang bertanggung jawab dan konstruktif. Keempat, praktik musyawarah dalam berbagai lembaga sosial, desa, organisasi masyarakat, hingga organisasi kampus. Musyawarah bukan hanya prosedur politik, tetapi budaya deliberatif yang sudah hidup sejak sebelum Indonesia merdeka. Selanjutnya, tantangan demokrasi Pancasila di era modern. Meskipun konsepnya kuat, realitas penerapannya menghadapi banyak tantangan. Polarisasi politik semakin mudah tumbuh karena media sosial yang mempercepat penyebaran emosi dan konflik. Lalu, ujaran kebencian dan misinformasi dapat merusak kohesi sosial dan mengancam nilai persatuan. Lalu selanjutnya, selain itu, politik uang dan praktik korupsi melemahkan nilai keadilan sosial. Budaya musyawarah juga mulai terkikis karena gaya politik yang semakin konfrontatif. Dominasi kepentingan kelompok membuat suara rakyat kecil sering terpinggirkan. Tantangan ini menunjukkan bahwa demokrasi Pancasila tidak bisa berjalan otomatis. Ia harus terus dipelajari, dijaga, dan diperkuat oleh semua lapisan masyarakat. Demokrasi Pancasila dalam perspektif sejarah politik Indonesia. Jika kita melihat sejarah, praktik demokrasi Indonesia mengalami banyak perubahan. Pada masa awal kemerdekaan, sistem parlementer menonjol. Kemudian muncul masa demokrasi terpimpin yang sentralistik, diikuti oleh masa Orde Baru yang menekankan stabilitas tetapi mengorbankan kebebasan politik. Dari perjalanan panjang itu, kita belajar bahwa demokrasi yang tidak berpijak pada nilai dan etika mudah tergelincir menjadi penyalahgunaan kekuasaan. Pancasila menjadi koreksi moral yang mengingatkan bahwa demokrasi bukan sekedar teknis, melainkan komitmen terhadap kemanusiaan dan keadilan. Sejarah memberi pelajaran penting. Demokrasi tanpa karakter akan rapuh, sedangkan demokrasi yang berakar pada nilai akan lebih kuat menghadapi krisis. Selanjutnya, musyawarah dalam pengambilan kebijakan. Nilai musyawarah terlihat dalam banyak proses kebijakan di Indonesia. Misalnya, penyusunan peraturan daerah yang melibatkan masyarakat, akademisi, organisasi sosial, dan pemerintah. Proses ini membutuhkan waktu, tetapi hasilnya lebih inklusif dan memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat. Inilah kekuatan musyawarah. Ia menempatkan masyarakat bukan sebagai objek, melainkan subjek dalam proses politik. Lalu, peluang dan tantangan baru demokrasi Pancasila di era digital. Era digital menghadirkan peluang besar. Internet memungkinkan masyarakat mengawasi pemerintah secara lebih efektif. Ruang-ruang diskusi publik menjadi lebih terbuka. Generasi muda dapat berpartisipasi melalui berbagai platform. Namun, kecepatan informasi juga menjadi resiko misinformasi, provokasi, dan politik identitas. Demokrasi Pancasila memberi penekanan bahwa kebebasan harus selaras dengan tanggung jawab dan kritik harus diarahkan untuk memperbaiki, bukan merusak. Dengan menempatkan nilai Pancasila sebagai filter moral dalam aktivitas digital, masyarakat dapat membangun ruang publik yang lebih sehat. Lalu, peran generasi muda dan mahasiswa. Generasi muda pemegang peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Keterlibatan dalam organisasi, ruang diskusi, dan komunitas sosial dapat mengasah kemampuan berpikir kritis. Media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan literasi digital, bukan provokasi. Keberanian menyuarakan aspirasi tetap harus dibarengi etika dan argumentasi yang sehat. Semangat gotong royong, kejujuran, dan keberanian moral menjadi fondasi agar demokrasi tetap berjalan sesuai nilai-nilai Pancasila.
Lalu, mengapa demokrasi Pancasila tetap relevan? Dunia sedang menghadapi krisis demokrasi, polarisasi ekstrim, penurunnya kepercayaan publik, dan menguatnya politik identitas. Demokrasi Pancasila menawarkan model demokrasi yang menekankan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, antara individu dan kolektif. Relevansinya tidak berkurang, justru semakin penting. Ia membantu menjaga demokrasi agar tetap manusiawi, beretika, dan berpihak pada rakyat. Demokrasi bukan sekedar sistem politik, ia adalah pedoman hidup berbangsa. Keberlangsungannya bergantung pada kesadaran kita untuk menjadikannya bagian dari tindakan sehari-hari, bukan hanya wacana. Dengan memahami prinsip-prinsipnya, menerapkan secara konsisten, dan terus memperbaiki kekurangan yang ada, kita dapat menjaga demokrasi Indonesia agar tetap kuat, beradab, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Terima kasih telah menyimak. Semoga pembahasan ini memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang demokrasi Pancasila. Sekian, terima kasih.